Season 2, Bab ke-75. Alhamdulillah. Erlan menyapukan telapak tangan pada wajah setelah menjalankan salat. Kini perasaannya lebih tenang dan tak lagi berfokus kepada kenangan semalam dengan Bian. Hendak berdiri, tetapi seketika menoleh. Ia cukup dikejutkan dengan keberadaan Raffi yang duduk tak jauh darinya sambil memainkan ponsel. "Hei, Raff! Sejak kapan di sini?" "Baru saja. Tadi Om Lian bilang kamu di musola. Makanya aku menyusul," jawab lelaki itu. Kebetulan, lokasi restoran miliknya berada di wilayah yang sama dan hanya terpisah oleh beberapa gedung, sehingga memudahkan untuk menyambangi Erlan kapan saja. "Oh." Erlan mengangguk pelan lalu berjalan ke arah Raffi dan duduk di sisinya. "By the way, biar aku tebak, kamu sedang ada masalah." "Cih!" Raffi tertawa miris, sebab tebakan Erlan benar adanya. "Memangnya di dunia ini siapa yang tidak punya masalah?" "Ya, kamu benar. Tidak ada manusia yang sepenuhnya baik-baik saja. Semua sedang menjalani cobaannya masing-masing." Menghela napas panjang, Raffi membaringkan tubuhnya di atas karpet hijau yang membentang dengan menjadikan lengan sebagai bantal. Memandangi langit-langit musola yang dihiasi lampu indah. Cobaan hidup terlalu banyak sampai bingung mau cobain yang mana dulu. Erlan terkekeh. Masalahnya cobaan bukan pilihan. Tuhan memilihkan ujianmu sesuai kemampuan dan keimananmu, bro. Iman setipis tisu dibelah 5 masih diuji. Ya Allah! Raffi kembali berdecak sambil memejamkan mata. "Memangnya, makhluk mana yang sudah menggoyahkan imanmu?" Erlan terkekeh. "Kamu sedang bertanya atau mengejek?" Raffi melirik sahabatnya dengan menyipitkan kelopak mata. "Tergantung bagaimana kamu menilainya. Aku tahu, tapi kadang siang soko, giliran malam peluk bantal guling. Cari makmum sana. Biar malamnya nggak peluk bantal guling. Aduh, petuamu bikin insecure. Belum usaha sudah insecure. Kalau begitu jangankan makmun, bantal guling pun nggak akan mau dipeluk sama kamu. Dasar pengantin baru." Wajah Raffi yang semula santai itu mendadak datar. "Bro, sepertinya aku menyerah. Payah anaknya Om Jo. Kalau serius ya ajak ta'aruf." Raffi menenggus mendengar ucapan sang sahabat. Pikiran cowok perjaka dengan cowok nggak perjaka memang beda. "Hah, ini nggak ada hubungannya dengan perjaka. Suka ya lamar ke orang tuanya." "Masalahnya, aku malu. Kamu tahu sendiri aku anak siapa dan dia anak siapa. Menurutmu, siapa yang mau punya menantu anak penjahat? Anak musuhnya lagi. Jangan suudzon. Mereka tidak seperti itu, Raff. Lagi pula kamu adalah anak Tante Irene dan Om Jo. Siapa yang akan meragukan mereka? Tetap saja, ayah kandungku penjahat, musuh mereka. Dan karena itu aku merasa tidak layak. Lagi pula..." "Apa?" Raffi terdiam sejenak sambil menghela napas berat. "Dia menyukai orang lain." "Serius? Siapa?" "Iparmu." Jawabnya membuat sepasang mata Erlan membeliak. "Boy?" Raffi mengangguk pasrah. "Demi Allah, seandainya Boy juga memiliki perasaan yang sama dengannya, aku akan ikhlas. Aku mungkin bisa meragukan laki-laki lain untuk menjaganya, tapi tidak dengan teman kita yang satu itu. Aku tahu, tapi kita berdua tahu siapa yang ada di dalam hatinya." Imbuh Erlan. "Lagi pula, bagi Boy, dia seperti adiknya sendiri. Karena itu aku takut dia akan patah hati." Diskusi panjang antara pengacara, kepolisian, dinas sosial, dan Komisi Perlindungan Anak membuahkan hasil melegakan bagi Alfian. Mereka sepakat bahwa untuk sementara Bisma akan dirawat oleh keluarga Darmawan, setidaknya sampai penyelidikan selesai. Sebelum membawa pulang, Alfian harus menandatangani beberapa surat pernyataan terkait pengasuhan sementara bayi malang itu, dan jika hasil penyelidikan nanti terbukti bahwa sang bayi dibuang secara sengaja oleh orang tuanya, maka Alfian boleh mengajukan adopsi. "Sayang,
bawa Bisma pulang dulu. Aku akan di sini mendampingi Bim Bim. Ucap Alfian sambil menyerahkan Bisma ke pangkuan Aileen. Yang sabar menghadapi Bim Bim. Aku yakin suamiku ini punya cara terbaik untuk meluluhkan hati anak-anaknya. Aileen mengusap dada suaminya, dengan senyum tipis menghiasi bibirnya. Insyaallah. Balasnya mengusap puncak kepala sang istri. Ya sudah, aku duluan, Mas. Ya, sayang. Dah, Papa. Aileen meraih tangan mungil Bisma dan melambaikan pelan ke arah Alfian. Sebuah sikap manis yang berhasil mengukir senyum di bibir lelaki itu. Aileen selalu tahu cara meredakan amarah suaminya, bahkan dengan interaksi kecil sekalipun. Setelah kepergian Aileen, Alfian memilih duduk di kursi tunggu. Mengeluarkan ponsel dan menghubungi putra sulungnya. Lagi sibuk, Nak? Tanyanya sesaat setelah panggilan terhubung. Enggak, Pa. Ini adik kamu, Bim Bim. Ia menghela napas dan menghembus kasar. Dia ada di kantor polisi. Informasi yang diberikan Alfian tentu membuat Boy terkejut. Di kantor polisi? Memang ada apa, Pa? Kena razia balapan liar tadi pagi. Pakai motor kamu. Astagfirullah. Ucap Boy cukup terkejut. Alfian pun menceritakan tentang penahanan Bim Bim dengan beberapa anak seusianya. Termasuk tentang Bim Bim yang sempat menolak memberikan kontak orang tuanya kepada polisi karena takut ketahuan. Tanpa mengulur waktu, Boy pun segera menyusul. Kurang dari 30 menit, ia sudah memasuki gerbang kantor polisi yang diinfokan Alfian. Begitu memarkir mobil, ia sempat melihat motor sport miliknya terparkir di depan kantor dalam keadaan lecet. Haft, ada-ada saja adik buntotku. Gumamnya sambil mengusap baret pada kendaraan mahal itu. Sebuah motor sport seharga ratusan juta yang ia beli dari seorang teman yang sedang membutuhkan dana beberapa waktu lalu. Boy menemui sang papa yang masih menunggu bersama beberapa orang tua lainnya. Sementara si bungsu dan teman-temannya sedang menjalani bimbingan dari pihak kepolisian. Setelah semua selesai, barulah anak-anak remaja itu dipulangkan. Bim Bim melirik papa dan kakak sulungnya begitu keluar dari sebuah ruangan. Ia menunduk, tak berani menatap. Ayo, pulang, Nak. Ucap Alfian. Nanti ngobrol di rumah saja. Iya, Pa. Balas pemuda itu ragu. Mereka pulang dengan Alfian yang mengemudikan mobil milik Boy, sementara Boy sendiri mengendarai sepeda motor miliknya. Sepanjang jalan menuju rumah, Bim Bim diam 1000 bahasa. Meminta maaf pun tidak. Satu-satunya hal yang terpikir olehnya hanya tentang papa dan kakaknya yang mungkin akan marah besar. Bagaimanapun juga ia berbeda dari dua kakak lelakinya. Boy dan Bray memiliki prestasi akademik yang membanggakan. Boy seorang dokter dan sekarang sedang kuliah untuk program dokter spesialis. Bray sedang melanjutkan program S2-nya dan kemungkinan akan meneruskan perusahaan papa. Sementara dirinya, entah akan jadi apa. Seolah paham apa yang sedang dipikirkan pemuda itu, Alfian mengurangi laju kendaraan. Satu tangannya terulur mengusap puncak kepala putranya. Suka balapan? Tada sahutan dari pemuda itu membuat Alfian mengulas senyum. Kalau kamu suka, papa akan mendukung. Spontan Bim Bim menoleh ke arah papanya dengan raut terkejut. Mendukung untuk balapan liar? Bukan untuk balapan liar, Nak. Maksudnya, kalau kamu suka balapan, papa bisa daftarkan kamu ke racing school. Di sana kamu akan dilatih oleh seorang pelatih terbaik dan bisa jadi pembalap profesional di sirkuit balapan. Bukan balapan liar di jalan dan membahayakan orang lain. Tapi, untuk itu ada waktunya. Sekarang kamu masih 16 tahun, bulan depan baru 17 tahun. Papa belum bisa izinkan bawa kendaraan sendiri. Setidaknya sampai usiamu cukup. Imbuh lelaki itu sejenak memandang putranya. Papa nggak marah karena aku tertangkap balapan liar tadi? Itu bikin malu papa, kan? Tanyanya,
mengingat orang tua dari beberapa temannya memarahi atau menegur anak mereka dengan keras. Sementara Alfian bahkan tidak menegurnya di hadapan orang lain. Anakku, marahnya orang tua itu adalah bentuk kasih sayang kepada anaknya. Hanya saja, masing-masing orang tua berbeda cara mengungkapkannya. Ada yang menunjukkannya dengan marah, ada menunjukkannya dengan diam. Bim-Bim menghela napas. Ia tahu papanya lembut, sayang kepada semua anaknya. Tetapi, entah mengapa ia tetap saja merasa berbeda sendiri. Masih puasa? Tanya Alfian, membuat Bim-Bim terdiam. Entah akan menjawab apa. Gak dijawab pun, papa pasti sudah tahu. Ya, ada 2 batang rokok di saku kemejamu. Napasnya juga bau rokok. Bim-Bim menunduk, lalu mengeluarkan 2 batang rokok dari saku dan meletakkan di hadapan papanya. Kakak pasti marah besar karena motornya lecet. Itu motor kesayangan kakak yang dibeli mahal. Alfian terkekeh. Apa menurut kamu, kakakmu akan lebih sayang dengan motornya dibanding adik yang lahir dari rahim yang sama dengannya? Pertanyaan itu berhasil membungkam Bim-Bim. Tangan Alfian kembali mengulur, mengacak rambut putranya. Kita lihat saja nanti di rumah. Apa kakakmu akan marah atau tidak? Kurang dari 10 menit, mobil memasuki halaman rumah, bersamaan dengan Boy yang juga baru tiba dengan membawa motor sportnya. Sejenak lelaki itu melirik badan motor, namun kemudian teralihkan kepada adiknya yang baru turun dari mobil. Ia melangkah, membuat Bim-Bim memasang wajah datar. Bersiap jika kakak sulung akan memarahi dirinya. Kamu gak ada yang lecet, kan? Tanyanya sambil meneliti tubuh sang adik. Sobekan pada celana jeans di bagian lutut dan goresan di kulit membuat Boy meringis pelan. Reaksi itu sungguh di luar dugaan karena Boy sama sekali tak menunjukkan reaksi marah ataupun kesal dengan kondisi motor sportnya. Ayo masuk. Lukanya harus diobatin. Buka puasa pertama berlangsung tanpa Bim-Bim. Pemuda itu memilih menghabiskan waktu di kamar dan menolak keluar. Alfian tak ingin memaksa. Ia membiarkan putranya merenung seorang diri. Paling tidak, mereka tidak boleh memaksakan kehendak atau akan membuat pemuda itu semakin tertekan. Jiwa muda yang labil kadang membuat mereka kurang bisa mengolah emosi. Setelah salat maghrib, Alfian memilih menghabiskan waktu di kamar bersama Bisma. Kehadiran bayi mungil itu benar-benar mengusir rasa sepi setelah semua anaknya beranjak dewasa. Terlebih, sejak Bim-Bim memasuki bangku SMP, ia tak lagi memiliki teman bermain. Dia manja banget sama kamu. Kalau digendong orang lain dia nggak setenang ini. Aileen mendekati suaminya yang duduk sambil membaringkan sang bayi di dadanya. Suamimu ini kan memang punya pesona memikat anak-anak. Sudahlah, tidak ada yang bisa menghindar dari pesona seorang Alfian Setio Darmawan. Anda juaranya, Pak. Alfian hanya tersenyum membelai punggung bayi mungil itu. Oh ya, malam ini Bian dan Erlan akan menginap di rumah Melati. Katanya, besok Wulan dan suaminya akan kembali ke luar negeri. Boleh saja. Erlan juga akan kembali ke Jerman minggu ini, kan? Apa Bian akan ikut? Belum tahu, Mas. Aku belum tanyakan ke Bian. Nanti biar aku yang akan tanya. Assalamualaikum. Ucap Erlan sesaat setelah memasuki kamar. Ia baru saja kembali setelah salat maghrib berjamaah di masjid. Waalaikumsalam. Balas Bian menyambut suaminya dengan senyum. Ia sedang duduk bersandar di tempat tidur sambil membaca sebuah buku. Kok pulangnya lama, Mas? Ini habis ngobrol sebentar sama Pak Ustadz. Oh. Hendak turun dari tempat tidur, namun Erlan bergerak cepat menahannya dengan berbaring di atasnya. Membenamkan wajah di perut sang istri, sementara tangannya melingkar pada tubuh itu. Hari ini berat banget godaannya. Godaan apa? Tanyanya sambil meletakkan buku di meja. Sementara tangannya bergerak mengusap rambut suaminya. Godaan kamulah.
Puasa serasa 24 jam. Siap-siap, yuk. Katanya mau ke rumah Umi. Bian hendak mendorong kepala suaminya, namun Erlan tak memberi celah untuk bergerak. Malah sekarang membenamkan kepala di dada. Bentar dulu, posisinya lagi enak. Kapan lagi bisa gini? Kalau siang nggak boleh, takut terbawa syahwat. Berat kamu, Mas? Berat apa sih? Semalam lebih parah dari ini, nggak protes. Ish! Cubitan keras melayang ke pinggang. Aku mau ngobrol serius. Ucap lelaki itu tanpa mengubah posisi. Ngobrol serius posisinya begini. Erlan hanya terkekeh, namun masih betah berada pada posisi yang sama. Setelah aku pikir-pikir kasihan kamu kalau ikut ke Jerman. Aku akan jarang pulang dan kamu akan sendirian di apartemen. Apa tidak sebaiknya kamu tunggu di sini? Apa lama, Mas? Paling sebulan, sayang. Setelah itu agak legaan. Aku bisa jemput kamu dan sementara tinggal kita di sana sambil tunggu wisuda. Gimana? Sebulan? Itu kan lama. Enggak. Kita pernah terpisah 4 tahun. Sebulan gak akan kerasa. Ia mengangkat kepala sehingga keduanya saling menatap. Entah mengapa hanya dengan memandang wajah cantik itu membuatnya bergelora. Maju sedikit secara perlahan, hingga tak ada lagi jarak di antara keduanya. Kedua bibir saling bersentuhan satu sama lain. Bian, kamu sibuk gak? Suara papa yang tiba-tiba hadir di antara mereka membuat sepasang suami istri itu saling memberi jarak satu sama lain. Wajah tiba-tiba merah. Oh, maaf. Kenapa kamarnya dibiarkan terbuka? Alfian yang berdiri di ambang pintu itu langsung membalikkan tubuhnya. Aps! Aku lupa tutup pintu. Bisik Erlan membuat Bian menarik bantal untuk menutupi wajahnya. Alfian menghela napas panjang tanpa menunggu segera kembali ke kamar sebelah. Kamu sih, ajak papa ke kamar kakak Bian.